Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang P3K? Semoga tetap semangat belajar. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita khusus untuk calon guru kelas ya. Calon guru kelas. Mudah-mudahan dengan adanya latihan-latihan soal ini bisa mempermudah teman-teman atau bisa mengingat-ingat kembali materi-materi yang nanti akan diujikan atau yang telah dipelajari di bangku kuliah. Soal-soal ini diambil dari soal UP ya, soal uji pengetahuan PPG, jadi tidak jauh-jauh dari sana nanti insya Allah. Baik, sebelum masuk saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Saya bisa lebih semangat lagi dalam mengupload video-video terbaru, soal-soal dan pembahasan yang bisa kita gunakan sebagai persiapan dalam menghadapi ujian P3K nantinya. Baik, terima kasih subscribe dan like-nya. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Jadi seperti biasa saya akan kasih waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman jawab ya. Nanti sudah dijawab baru saya lanjutkan. Baik, jawaban yang tepat adalah B ya, konotatif. Ini dia pembahasannya. Makna denotatif adalah makna dasar umum apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Jadi umumnya. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Kemudian makna leksikal adalah makna yang seperti dalam kamus ya. Selanjutnya makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa ya. Jadi jawabannya adalah konotatif. Konotatif itu adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai dengan nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Ya, ini meja hijaunya bukan berarti mejanya itu memang berwarna hijau ya. Tapi itu adalah istilah persidangan ya. Persidangan ke meja hijau artinya dia ke persidangan. Bukan berarti di meja itu dia berwarna hijau. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat ya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. B. Saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. Jadi jawaban yang tepat adalah di option C ya. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Kenapa demikian? Kita lihat pembahasannya. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, kemudian memakai tanda baca dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis serangkai. Seharusnya dipisah. Ini ya, jadi seharusnya ini dipisah di sini karena dia termasuk preposisi atau dia termasuk kata depan.
Mudah-mudahan dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah: A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Oke, jadi jawabannya adalah option A ya. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Ini dia pembahasannya. Hakikatnya, keterampilan menyimak adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Kalau di bahasa Inggris itu biasa disebut dengan listening. Jadi, kalau di kamus bahasa Inggris, dia listening dengan hear itu sama artinya mendengar. Tapi hear, dia tidak perlu menyimak, hanya mendengar saja. Jadi, kelasnya agak beda. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat, dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Ya. Jadi kadang ada makna yang harus kita pahami dan dia tidak menuturkan secara kontekstual atau perlu menginterpretasi makna dari si pengucap itu ya. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu, bahwa membaca merupakan kegiatan memahami dan menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca juga merupakan kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang dikodekan dalam bentuk cetakan. Membaca merupakan aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Wah, panjang nih penjelasannya. Sudah lengkap saya pikir ya teman-teman. Tinggal teman-teman saja mengingat-ingat ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Bacalah kalimat berikut ini. Yang pertama, kalau ada soal seperti ini, saran saya teman-teman, jangan langsung baca ya, jangan langsung baca ini. Kita langsung ke soal, jangan baca yang seperti ini membuang waktu ya. Teman-teman langsung saja ke soal ya. Urutan kalimat yang padu adalah 1. Coba kita lihat 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kita baca saja dulu ya, sebagai ini kan kita lagi belajar ya. Tidak apa-apa, tapi nanti kalau menemukan soal seperti ini jangan baca ini. Ingat, jangan baca ini membuang waktu. Yang kedua, dengan demikian organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Selanjutnya, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan.
urutan kalimat yang padu adalah ini kita jadi nanti saran saya langsung lihat optionnya ya. Coba jawab dulu lah, kira-kira yang mana. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D ya. 3, 4, 1, 2. Susunan paragraf yang terpadu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Susunan paragraf yang terpadu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Seperti itu. Jadi saya kembali ke sini ke soal. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Dengan demikian berarti ini sudah tidak berlaku lagi ya. Ya, kemudian coba kita lihat yang option D. Biasanya tuh gini, dalam soal itu, soal seperti ini tuh ada satu jawaban benar dan ada satu pengecoh ya. Biasanya ada dalam soal seperti ini ada satu jawaban yang benar dan ada satu pengecoh. Jadi usahakan cari yang kembar dulu ya. Kalau itu trik saya ya. Saya kan bahasa Inggris ya, maaf. Kita kalau saya lihat seperti ini soalnya saya cari yang pengecoh dengan jawaban yang benar. Biasanya seperti ini modelnya. Jadi cari ini yang kembar-kembar ini. Langsung cari atau satu atau A dengan E ya. Itu bisa. Kalau ini kan sudah tidak ya, karena kita sudah misalnya sudah ke satu dulu, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem. Berarti dia bukan kalimat pembuka atau bukan kalimat, ini sudah masuk di beberapa kalimat ya. Karena dalam paragraf itu dari kalimat awal terus dijelaskan, menjelaskan kalimat berikutnya, menjelaskan lagi kalimat berikutnya, menjelaskan lagi lebih rinci seperti itu dalam paragraf itu. Jadi berarti kita sudah coret A ya. Kalau begitu kita sudah coret A. Kemudian B, kita jangan bahas B dulu. Coba kita yang kembar lagi nih, kita pilih yang kembar lagi antara C dengan D. Coba kita lihat yang C misalnya. C. Ini C, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Masuk akal ya. Oke, jadi kita tinggal konsentrasi di sini, di antara dua ini. Selanjutnya kita ke satu, kerjasama antara kedua alat tersebut. Ini sudah melanggar ya, sudah melanggar karena dia langsung masuk lebih dalam, langsung ke paling khusus. Coba kita bandingkan, sekarang kita bandingkan antara yang C dengan D. Kita kembali ke D, yang keempat. Kedua alat gerak ini, ya ini kan menjelaskan yang ketiga ya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Ini di sini dijelaskan lagi kerjasama. Kerjasamanya apa? Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Berarti yang benar adalah option D ya. Jadi fix C itu hanya sebagai pengecoh. Jadi kalau soal seperti ini triknya seperti itu, cari yang kembar-kembar karena salah satunya bisa jadi pengecoh dan salah satunya bisa jadi jawaban yang benar. Sama dengan kasus ini, yang C itu pengecoh, yang D jawaban yang benar. Intinya dua di belakang ya. Kalimat seperti ini dengan demikian itu pasti berada di belakang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan dipahami penjelasan saya yang agak belepotan dan buru-buru ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kalau dapat soal seperti ini jangan stres duluan ya teman-teman. Jangan langsung stres. Kita skip saja, kita skip ke pertanyaannya langsung. Jadi ini memakan waktu sampai 1 hingga 2 menit. Itu pun kita harus cepat membaca. Dan terkadang dalam membaca itu kita juga kurang konsentrasi atau kurang menangkap, apalagi membacanya ada perasaan kayak waktunya habis, keburu waktu itu kayak gitu. Itu konsentrasi agak kacau. Jadi relax saja melihat hal seperti ini. Kita langsung masuk ke soal apa yang diminta soal.
Oke, yang diminta soal adalah kelebihan sistem baru dalam penilaian rapor sekolah dasar dibandingkan dengan penilaian rapor sebelum tahun 2014. Nah, jadi di sini kita sudah bisa tahu apa yang diinginkan oleh soal. Yang pertama, adanya predikat dalam rapor memudahkan guru dalam menentukan ranking peserta didik di kelas. B. Untuk menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang hanya dapat dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif. C. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. D. Sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah yang telah dihapuskan. Kemudian yang E, hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Coba jawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Gambaran kemampuan peserta didik dapat digunakan sebagai pemacu peningkatan kompetensinya. Simpulan suatu paragraf merupakan pernyataan singkat yang mencakup keseluruhan isi paragraf, bukan bagian-bagian tertentu dari paragraf tersebut. Ya. Oke. Jadi ini mungkin ada yang bingung ya, kok pembahasannya simpulan? Padahal di sini di soal dia tidak menyatakan apa kesimpulan dari bacaan tersebut. Dia di sini memang secara tidak langsung menyatakan bahwa apa kesimpulan dari bacaan tersebut, tapi di sini secara tidak langsung dia mengatakan kelebihan sistem baru dalam penilaian rapor sekolah dasar dibandingkan penilaian rapor sebelum tahun 2014. Ini pertanyaan ini mencakup keseluruhan isi paragraf ya teman-teman. Jangan bingung ya. Ini secara tidak langsung mengatakan bahwa apa kesimpulan dari paragraf itu, karena yang dibahas di situ kan mengenai rapor sebelum tahun 2014 dan setelah tahun 2014. Oke, kita kembali ke ini. Kalau kita memilih option A tadi, adanya predikat dalam rapor memudahkan guru dalam menentukan ranking peserta didik di kelas. Itu tidak ada ya, tidak ada kata-kata itu. Dia tidak masuk sama sekali. Tidak ada bahwa di sini ada memudahkan guru untuk menentukan ranking. Jadi otomatis salah ya di option A. Kemudian yang di option B, untuk menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan hanya dapat dilakukan dalam bentuk penilaian deskriptif. Nah, ini juga salah ya. Kenapa demikian? Karena selain penilaian deskriptif, nih kita juga melakukan penilaian dalam bentuk predikat. Ini dia. Maaf, saya harus coret biar teman-teman bisa lebih jelas. Nah, ini dia. Bukan hanya deskriptif saja, tapi penilaian juga dilakukan dalam bentuk predikat ya. Jadi salah ya. Yang C tadi benar ya. Kemudian yang D, sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah yang telah dihapuskan. Coba kita lihat di bacaannya. Nih. Untuk memperkenalkan siswa yang baru tersebut telah dilakukan pelatihan. Nah, nih. Ujian akhir yang diselenggarakan oleh sekolah tetap menggunakan kisi-kisi. Ya. Ya, sebagai pengganti ujian nasional untuk sekolah dasar, luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah. Oke, ya memang benar, tapi dia tidak mencakup seluruh isi bacaan ini ya. Karena di sini dia tidak menyebutkan sebagai memotivasi anak untuk meningkatkan kemampuan anak, misalnya ini ya, menggunakan bahasa-bahasa positif misalnya yang masih dalam batasan usia ini. Jadi dia tidak menjelaskan seperti apa itu penilaian deskriptif dan seperti itu ya. Dia hanya sepotong saja yang diambil sampai di sini saja. Ya. Dia tidak mencakup keseluruhan
paragraf atau bacaan ini. Mudah-mudahan dipahami. Soal selanjutnya adalah hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat, dan deskripsi. Nah, ini juga hanya mengambil kalimat yang ini ya, sampai di sini. Dia tidak mengambil dampak dari ini semua. Dari ini semua dampaknya adalah bisa memacu kemampuan siswa, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap, bisa dipahami ya teman-teman. Jika ada yang salah mohon maaf, yang keliru mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih banyak sebelumnya. Tetap standby, insyaallah saya akan update terus soal-soalnya. Kita belajar bareng di sini insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.